Rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Al Barokah sekaligus pimpinan Travel Grand Jam-Jam Asia. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat, panjang umur, kita semua diajak umroh. Amin. Yang kita hormati dan kita muliakan Pak Ustaz Adi Zudi, nggak kelihatan wajahnya. Yang saya hormati ibu-ibu yang hari ini hadir dari jamaah umroh yang baru maupun yang lama, serta ibu-ibu calon jamaah umroh bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dapat hadir di Ka'bah Baitullah dan makam Rasulullah kapanpun juga dengan niat ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka mensyukuri ketentuan Allah bahwa kita semua adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita panjatkan syukur hari ini dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita manfaatkan untuk menuntut ilmu pada hari ini dengan niat ikhlas. Hadir kita mudah-mudahan diterima Allah. Yang utama kita mendapatkan pahala bersilaturahmi termasuk salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, banyak-banyaklah silaturahmi. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada siang hari ini benar-benar dengan niat sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar tadi pengen dapat hadiah ya Bu. Hadiah itu gak ada yang tahu. Mau tahu Bu, Haji Salma keluarin dompet, keluarin duit. Tadinya kan ibu-ibu nggak tahu ya, kecuali ibu-ibu yang aktif tiap bulan hadir ya. Nah mudah-mudahan rezeki yang sudah berikan Allah kepada Bu Haja Salma dan dibagi-bagi dengan para jamaah tambah berkah. Berkah itu apa? Bertambah. Ziyadatul khair, tambah pahala, tambah rezeki. Itulah keberkahan. Ya. Keberkahan kita hadir hari ini diberi tambah sehat. Amin. Mungkin biasanya ibu-ibu yang nggak lagi hadir jam segini ngapain? Tidur walaupun udah asar ya. Ada cucu-cucu capek tadi katanya habis dari mana, tidur dulu nunggu asar, taunya pulas lama ya Bu ya. Tapi insya Allah yang hadir sekarang benar-benar dengan niat ikhlas untuk menuntut ilmu dan juga untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan niat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, salah satu hadis mengatakan al ilmu hayatul iman wa imadul islam, wa man ta'allama ilman atamallahu ajrah, wa man 'allama wa 'amila 'allamallahu ma lam ya'lam. Ilmu itu tempat hidupnya iman. Al ilmu hayatul iman wa imadul islam, menjadi tiang penyangga daripada agama Islam. Kenapa demikian? Orang yang beriman dengan jalan menuntut ilmu, insya Allah tambah manfaatnya. Betul apa tidak? Dia sudah tahu sholat, sudah mengerjakan puluhan tahun. Setelah belajar lagi, ternyata masih ada kurang sholat kita. Betul apa enggak? Tapi kalau kita nggak belajar lagi, kita nggak tahu bahwa sholat kita masih ada yang kurang. Maka dari itu, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita diayun sampai masuk ke liang, nggak ada berhentinya. Selama kita masih ada kesempatan, badan kita sehat, bisa kita hadir, insya Allah. Itulah tujuan utama daripada peringatan pada kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang selalu ibu cari benar-benar bermanfaat. Wa man ta'allama ilman atamallahu ajrah. Orang yang punya ilmu, dia belajar terus ilmunya, Allah akan sempurnakan pahala ibadahnya. Amin. Kemarin sholat kita baru punya nilai 7 misalnya.
Setelah kita belajar lagi jadi 9. Bagus apa enggak? Bagus. Kenapa? Kemarin sholatnya lupa. Kenapa lupa? Lupa dengan Allah. Kadang-kadang kita sholat terburu-buru, nggak pakai tomat, nina dan lain sebagainya. Setelah kita belajar lagi fikih, kita tahu tomat nina termasuk salah satu ketentuan Allah yang menjadikan ibadah kita lebih sempurna. Maka dari itu, dengan menuntut ilmu, insya Allah apa yang kita lakukan akan lebih sempurna. Waman allama, kemudian katanya, barang siapa mengajarkan satu ilmu, dia udah tahu begini semuanya, diajarin kepada orang lain, wa amila, dia sendiri juga mengerjakan ilmu yang diajarin orang lain, dia kerjakan juga. Jangan kita ngajarin orang baca sholawat, kita sendiri nggak pada baca sholawat, jangan ya. Jadi waman allama wa amila, siapa yang mengajarkan satu ilmu dan dia sendiri mengerjakan, allamallahu ma lam ya'lam, Allah akan berikan ilmu yang belum dia ketahui. Alhamdulillah. Misalnya bagaimana? Ibu disuruh ngomong di depan teman-teman, selama ini nggak pernah belajar untuk bicara, ya Bu, karena biasanya duduknya di pojok, nggak pernah disuruh duduk, suruh baca dan lain sebagainya. Ternyata ibu tahu-tahu dipanggil, Bu, yang di belakang kesini. Ngapain saya nggak bisa apa-apa. Terus pimpinan Ibu Haji Salma nyuruh, coba ibu baca sholawat nariyah. Ibu udah hafal kan? Baca, ternyata bisa. Ajarin saudara-saudaranya. Setelah ngajar, dia sendiri mengamal, pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah berikan sesuatu yang tadinya dia belum bisa, jadi bisa. Dia gak pernah bicara depan orang banyak, tahunya disuruh ngomong bisa. Ini tandanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu mari kita utamakan menuntut ilmu dimanapun kita berada. Lagi kita ada kesempatan, ada waktu, mudah-mudahan menjadi tambahan daripada ibadah kita untuk lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak yang sudah berangkat umroh, syukur yang banyak ya Bu. Alhamdulillah. Kemarin ziarah makam Rasulullah berapa kali buat? Oh, dibagi 3. Kalau yang antar 3 kali. Ya. Masya Allah. Ketika kita berziarah ke makam Rasulullah, sedih nggak? Alhamdulillah ya Allah bisa sampai. Ini Nabi Muhammad yang ngajarin kita untuk ibadah kepada Allah walaupun nggak langsung jadi guru kita, betul nggak Bu? Ngajarin dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat tabi'in sampai kepada para ahli ulama yang sekarang menjadi guru-guru kita. Dengan tidak kerasa kita ada di depan makamnya. Alhamdulillah. Apalagi baru pertama, saya udah sering aja setiap di situ pasti nangis itu. Merasa syukur kepada Allah bahwasanya kita ditentukan untuk bisa hadir ke makam. Sebab kita yakin apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, man ziarata qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang berziarah ke makamku, wajib dia dapat syafaatku. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau sudah tahu, mari kita banyakin baca salat. Bukan cuma di depan makam Nabi, di rumah kita di mana saja kita tentukan. Jadi kalau di majlis taklim yatim, jamaah dikumpulkan, ditentukan baca sholawat 100 kali, distorkan tiap hari, sehingga maju ibu untuk rajin baca sholawat tiap hari. Apa tiap waktu 10-10, apa tiap waktu 15-15. Yang penting ketemu besoknya udah 100 kali lagi. Nah dengan demikian menjadikan kita rajin untuk bersolawat. Insya Allah selawat yang selalu kita ucapkan akan bermanfaat dan dapat kita miliki untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang pulang umroh, merasa pengen balik lagi enggak? Ya Bu, baru pulang, baru sampai bandara, hati kita udah bilang, ya Allah beli rezeki lagi biar saya mau balik lagi. Itu ya Bu ya. Umroh yang cuma 10 sampai 12, apalagi kalau kita pergi haji Bu. Pergi haji sebulan lebih. Ya, sebulan lebih udah keliling mana saja. Begitu pulang, masya Allah, rindu sekali. Kapan kita ada di sana lagi? Kapan kita ada di situ lagi? Dan lain sebagainya.
Disitulah keistimewaan daripada tanah suci Mekah dan Masya Allah ya. Kita tawaf setiap waktu. Mau tawaf kan bisa setiap waktu. Nggak pakai izin kalau mau tawaf. Bahkan ada yang tawaf sehari 3 kali. Kapan begitu datang ke masjid tawaf? Jamaah, habis jamaah tawaf lagi. Nunggu mau pulang tartaran biar agak kosong jalannya, tawaf lagi bisa berapa kali aja sehari. Lalu katanya kalau tawaf kan capek sa'inya. Kalau cuma tawaf nggak pakai sa'i. Kalau tawaf pakai sa'i itu kita sedang melaksanakan umrah. Udah ambil niqab, jalan ke Masjidil Haram, tawaf dan sa'i. Ada orang yang begitu, Bu. Coba ibu-ibu saya bilang tawaf lagi taraf zuhur atau asar, capek dong Bu, nanti sa'inya repot. Kalau tawaf sunnah nggak pakai sa'i, kalau tawaf umroh dilanjutkan dengan sa'i. Itu bedanya ya Bu ya, yang sampai salah paham. Nah, dari tawaf salah satu ibadah di sana yang paling istimewa ini sekalian ya. Saking aja karena kaki saya udah lahir, dulu masih muda kalau kesana jalan dulu ya. Masih muda menjalan dulu. Sekarang udah nenek-nenek udah lain ya Bu ya. Ya walaupun hati niat ya tawaf harus pakai kursi roda karena kalau jalan nggak cukup kuat kakinya ya. Nah kalau tawaf pakai kursi roda bukan samping Ka'bah tapi di atas. Giliran mau istirahat cuma ngintip dan jauh, ya Allah jauh banget itu Hajarul Aswad, boro-boro mau nyium istilah begini aja jauh ya. Maka dari itu beruntung ibu-ibu muda yang sudah bisa hadir ke tanah suci, sudah bisa melaksanakan tawaf dan sa'i, laksanakan umroh berkali-kali. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan umrohnya maqbulah dan mabrurah. Mudah-mudahan Allah masih menentukan kita hadir lagi ke sana pada waktu-waktu yang akan datang. Saya yakin semuanya orang gak ada yang bosan untuk ke sana ya Bu ya. Kali pengen 2 kali pengen 3 kali. Intinya jamaah haji. Salma udah ada yang berapa kali tadi ya? Tuh Bu Haji ya 8 kali, gak bosan ya Bu Haji ya. Alhamdulillah. Memang begitulah. Lalu yang kedua, niat ke sana untuk apa Bu? Untuk ibadah, bukan jalan-jalan. Kalau ibu cuma pergi ke Kairo itu jalan-jalan, karena di Kairo nggak ada tempat tawaf dan sa'i. Tapi kalau ke Mekah itu adalah niat ibadah. Insya Allah ibadah di sana beda. Kita sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 rakaat kalau kita sholat di tempat lain. Pernah ibu sholat 1000 rakaat? Agak, jangankan 1000. Sholat raweh aja banyak yang pada ngasoh. Benar gak Bu? Udah saya 8 aja, kelamaan 20. Padahal cuma 20. Gimana kalau kita suruh sholat 1000 rakaat? Masya Allah berat sekali. Tapi alhamdulillah yang bisa hadir ke Masjid Nabawi 1 rakaat kita sholat di sana 1000 rakaat pahalanya. Kalau 1 kali sholat kita berjamaah tambah 27 kali 1000 27.000 1 kali sholat berjamaah. Kalau di Mekah lebih lagi banyak lagi. Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 rakaat daripada kita sholat tempat lain. Kalau kita di Masjidil Haram sholat sehari semalam 5 waktu, 1 waktu dapat 27 rakaat, 27 kali 100.000. Kalau 5 waktu berapa itu? Alhamdulillah banyak sekali. Tapi jangan terlena ibu. Pulang dari Mekah gak sholat. Kata anaknya, oh ibu tidur mulu, emang masih ngantuk Bu? Gak sholat Bu? Kan saya pahalanya udah banyak sholat. Ya, begitu. Jangan ibu ya. Itu pahala kita ada di sini Allah. Tapi ibadah kita sekarang terus kita lakukan. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi manfaat untuk selamanya. Amin ya Allah. Begitu pula kita baca Al-Quran ya Bu, 1 juz di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya, 100.000 juz itu pahalanya. Kalau di Masjid Nabawi 10.000 juz pahalanya. Lah kalau 1 Al-Quran dihatamkan selama 3 hari, tinggal hitung aja berapa pahalanya. Masya Allah. Tapi maaf jangan dicatat ya, ntar ibu catat hari ini pahala saya sekian.
pagi sekian, siang jadi besok malas, nggak diterusin, udah banyak gitu. Jangan itu ya, itu hanya ketentuan yang sudah kita ketahui. Mudah-mudahan demikian dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersedekah juga begitu ya Bu. Di Masjid Nabawi Kota Madinah kita bersedekah 1 real pahalanya 1.000 real ya. Kalau sehari bisa sedekah 5 kali 2 real 10 kali 1.000. Banyak simpenan kita. Kalau di Mekah itu di Madinah, kalau di Mekah kan 100.000, 1 real jadi 100.000 real. Kalau 50 real kita kan tinggal hitung aja, Masya Allah. Makanya bagi yang berangkat ke sana jangan ada yang pelit. Ini makanya belanja mulu, udah beli lipstick, beli lagi, si anu belum dibeliin, si anu belum dibeliin. Pada sepanjang jalan kita keluar dari masjid, tukang sapu pada nungguin. Pura-pura Bu, dia nggak ngomong, pokoknya pegangan sapu sama kedudukan sampah. Asal ada orang Indonesia lewat, gini doang. Kalau ada seorang ngasih uang, royok yang lainnya. Datang lagi, Bu, saya belum. Makanya kalau berangkat ke sana, bawalah uang receh yang banyak sehingga kita ngebaginya nggak repot, insya Allah. Nah, apalagi kalau haji, ketika kita mau melontar, pergi ataupun pulang yang melontar, itu tukang sawah haji beker dari ujung sana ke ujung sini. Kenapa? Mereka tahu orang Indonesia itu murah. Alhamdulillah. Kalau ada lewat orang Malaysia nggak ditengok dia. Lewat orang Bangladesh apalah, dilihat Indonesia aja. Pura-pura megang sapu dan lain sebagainya. Padahal tujuannya supaya kita tahu, oh dia ini tukang sapu lagi nyapu nih, kasih duit gitu ya Bu ya. Maka dari itu semua ini tidak ada lain. Mereka juga membutuhkan tambahan biaya, kita juga membutuhkan pahala. Mari kita murah-murah berada di sana, mudah-mudahan menjadi tambahan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga semua yang sudah diamalkan oleh Allah dan bermanfaat, dapatkan pahala di sisi Allah, dan kita dapat meneruskan perjuangan dengan rajin menuntut ilmu, tabung yang banyak, mudah-mudahan bisa nyusul pergi umroh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Wa bi karomatil Fatihah, wa bi syafaatil Fatihah, wa bi jahil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair, waftah lana ya Allah abwabal barakah, waftah lana ya Allah abwabas sihah, waftah lana ya Allah abwabas salamah, waftah lana ya Allah abwabal jannah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya'fi yaghfir wa yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bukan doa penutup Bu, ini doa baca Fatihah. Demikian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.